dalam konstruk besar hukum pidana itu terhadap sesuatu yang dirugikan atau dicuri atau hak orang lain diambil, judulnya selalu kepada barang siapa. Jadi barang siapa bla 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 dihukum sekian. Nah, pengertian barang siapa ya siapa saja, nggak lihat jabatan gitu. Yang kedua, ciri khas hukum pidana adalah perbuatan telah selesai dilakukan. Nah, tentang Fufu Fafa sejak 2014 sudah diketahui akun ini miliknya Gibran. Apalagi Roy Suryo berani menjamin 99,9% itu Gibran gitu loh. Dan bukti-buktinya itu ada. Jadi perbuatan pidana telah selesai dilakukan dan hukuman kepada barang siapa harus ditegakkan. Lebih tegas di pasal 27 ayat 1 UUD 45 menerangkan bahwa setiap warga negara ya, yang berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi nggak boleh dikecualikan, itu pasal 27 ayat 1. Jadi karena itu himbauan tadi kepada Prabowo Subianto, harus betul-betul Anda telah bersumpah demi Allah di hadapan MPR DPR dengan Mahkamah Agung yang menyumpahnya itu untuk dijalankanlah pasal 9 UUD 45, demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Demi Allah, Anda bertanggung jawab kepada Allah dan rakyat Indonesia. Konteks Jokowi kalau kaitkan dengan ijazah palsu yang sampai saat ini tidak terbukti ijazah aslinya, maka kepalsuannya itu bisa menyebabkan hal yang betul. Dan berdasarkan pasal 263 KUHP, pembuat, penyuruh, pembujuk gitu kan. Bahkan nanti juga ada yang membantunya, itu terkena ancaman hukuman 6 tahun. 6 tahun berarti bisa ditahan gitu. Bisa ditahan dan ditangkap. Kemudian di pasal 266 KUHP yang kemungkinan dia menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dokumen otentik yang menyebabkan ijazah dokumen negara itu otentik, itu ancaman penjaranya 7 tahun. Jadi 6 tambah 7 ya? 6 tambah 7. Sekurang-kurangnya itu menjadi dasar hukum untuk penangkapan Jokowi gitu kan, dari konteks ijazah palsu. Belum dari segi dinasti politik, nepotisme. Dengan dilantiknya Gibran, maka terbukti nepotisme gitu. Dan ancamannya maksimal 12 tahun. 12 tahun untuk yang nepotisme berdasarkan undang-undang KKN gitu kan, 28/1999 gitu. Itu untuk nepotisme atau politik dinasti. Belum untuk korupsi. Korupsi itu dari yang terakhir saja soal tanah di Solo yang asal 9.000 jadi 1,2 hektar gitu kan, tambah 3.000 itu misterius. Belum lagi dana-dana APBN yang digunakan untuk membangun ratusan triliun. Maka di situ korupsi kan 20 tahun ancamannya. Belum lagi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Memenjarakan saya? Memenjarakan. Pembunuhan syuhada 6. FPI. Itu kan itu pembunuhan politik. Pembunuhan politik berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000, Pengadilan HAM itu hukuman mati. Itu konteks pidananya untuk Jokowi. Belum IKN, belum PSN. Banyak yang dia lakukan pelanggaran-pelanggaran. Bohong itu mobil SMK. Artinya banyak hal yang sudah berlipat-lipat. Sehingga ada yang mengatakan apa dasar hukum bisa menangkap dan menahan dan mengadili Jokowi? Saya kira dia sama sekali tidak memahami dasar-dasar hukum ini. Gitu ya, satu itu. Yang kedua, kita bisa menangkap, menahan, mengadili Gibran. Alasannya? Gitu. Alasannya bahwa satu, dia juga punya peluang untuk bisa diproses ijazah palsunya, gitu kan. Pak Roy Suryo, Dr. Tifa sudah mengindikasi, mengungkap itu ya, mengenai sekolah-sekolahnya, ijazahnya di Singapura, di Australia, gitu kan. Kemudian juga temuan soal bener nggak sekolah di SMA selesai di Solo, semua itu kalau diungkit hampir sama nanti kepada pemalsuan dokumen, gitu ya. Itu juga ancaman pidana bisa kena. Lalu Fufu Fafa ini sekurang-kurangnya 3 delik. 3 delik kena baginya, yaitu 1 delik penodaan agama 156A, karena konten Fufu Fafa ada yang berhubungan dengan penghinaan Nabi Muhammad SAW. 5 tahun bisa dipenjara 5 tahun, ditangkap, ditahan, dipenjara. Kemudian yang kedua, undang-undang ITE, yaitu ujaran kebencian. Kalau ujaran kebencian, tidak, siapapun boleh mengadukan. Ancamannya 6 tahun. Yang ketiga adalah pelanggaran undang-undang pornografi. Karena konten Fufu Fafa itu banyak hal-hal yang berbau seksual.
begitu. Pornografi itu ancamannya undang-undang pornografi 12 tahun. Artinya baik Jokowi maupun Gibran bisa ditangkap, ditahan dan diadili tanpa harus impeachment dulu untuk Gibran. Karena perbuatan Tadi perbuatannya selesai, dilakukan. kemudian barang siapa. Jadi kalau ada yang menyatakan, oh impeachment dulu, tanpa impeachment nggak bisa pidana, dihukum dia. dia nggak dihukum lagi, gitu. Walaupun profesor. Nggak semua pelanggaran presiden wakil presiden itu harus melalui MK. Untuk konteks-konteks jabatan presiden dan wakil presiden boleh melalui MK. Tapi untuk pidana umum yang dia lakukan, gitu kan, maka itu bisa langsung disidik oleh penyidik, gitu, melalui proses-proses yang semestinya dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, kalau mau di impeachment silahkan, itu namanya kejahatan politik yang harus diadukan. Itu hak-haknya. Tapi untuk pidana juga ada hak-hak lain yang bisa dilakukan Hak publik. publik untuk itu. Oleh karena itu konklusinya ini ya. Konklusinya tadi itu Jokowi tangkap, Jokowi tahan, Jokowi proses hukum di pengadilan. Gibran tangkap, Gibran tahan sambil diproses pidananya di pengadilan. Insya Allah kalau Jokowi, Gibran itu diproses hukum dan terbukti melanggar hukum, itu alif baktaknya penyelesaian masalah di negeri ini. Karena sumber masalah itu ada di Jokowi dan ada di keluarganya. Oleh karena itulah, maka ini prioritas. Semua masalah, hayu fokus untuk kita arahkan, tangkap, tahan, adili Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka atau Gibran Fu Fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita secara umum seperti ini hampir di mana-mana pernyataannya sama. Saya malah kagum dengan yang namanya Syira Parayuna. Dia dengan timnya mendatangin pengadilan, mendatangin Kapolres, mendaftarkan perkaranya tangkap Jokowi, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Nah ini yang harus kita push, harus kita bantu. Jadi kalau sekiranya seperti tadi itu juga kita semuanya bicara, tidak mencatat dan tidak ada tindakan berikutnya. Jadi yang paling bagus itu seperti perkara yang pernah dilakukan teman-teman yang sudah pernah melaporkan. Jadi kalau bisa setelah pertemuan hari ini dibagi dua saja, satu yang ke KPK, umpamanya laporannya Ubed Abdullah itu, Ubed Badrun itu juga tetap di tempatnya KPK, sementara sekarang KPK sudah ganti baru, ya KPK baru. Nah KPK baru berani nggak melakukan tindakan terobosan setelah tidak ada Jokowi. Sekarang kan kemarin dia berhenti tuh KPK sampai periodenya berakhir, mereka diganti kan, tapi kasusnya tidak jalan. Nah kalau sekiranya memang nanti forum ini ingin melakukan itu, ayo kita rame-rame desak KPK yang baru ini mengungkap semua urusan keluarga Jokowi. Apa aja? Tadi kita baca bagaimana Tom Lembong menyatakan bahwa dia melakukan import itu perintah Jokowi. Itu satu. Terus pada waktu Luhut sama Erik menentukan harga 6.000 atau berapa ribu itu pada COVID itu, pada obat itu juga ada si Jokowinya. Kata itu di dalam ruangan rapat. Terus diputuskan harga segitu, Jokowi yang menentukan. Jadi maksud saya gini, supaya kita nggak membuang waktu, kita bikin list kasus ini ada Jokowi, kasus ini ada Jokowi, kasus ini Jokowi, ini ke KPK, ada kasus ini penembakan santri itu, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Jadi kita bersama-sama mendaftarkan itu. Jadi kita sudah list, kita sama-sama kawan ahli hukum ini, kita list rumah seperti kasusnya Tom Lembong itu, kita datangin Tom Lembong, mana bukti bahwa Jokowi itu ikut dalam rapat dan menentukan itu. Jadi kita ayo mendaftar gitu, mendaftar ke KPK, KPK-nya baru. Nah kalau kita dengan jaksa juga dengan jaksa dengan polisi, yang paling bagus memang main di dataran ke bawahnya. Kenapa? Jaksa ini akan pensiun selesai, terus Kapolri akan pensiun. Tapi Kapolda ini, Kapolda umpamanya Kapolda Metro, dia kan kepengen jadi Kapolri. Nah kita sodor perkara ini, artinya ada keterlibatan Jokowi. Kalau kemarin kan maksudnya prasyarat dia untuk jadi promosi. Iya dong. Jadi kan salah kita dorong. langkah ya. Iya, jadi kemarin itu adalah sebaran video tentang kasus-kasus di tingkat atas itu kan kemarin rame zaman tambang itu kan. Ini kan harusnya Prabowo bersihkan. Jadi gini, Prabowo sudah membacakan niatnya kepada kita. Demi rakyat segala macam itu kan, berantas korupsi. Nah, kita bekerja di luar pada sistem yang dilakukan oleh partai. Jadi kita adalah barisan di belakang Prabowo untuk menegakkan hukum dengan melakukan penangkapan. Dia tidak perlu takut. Nah, kita ini orang yang mendata pasal ini. Jadi Prabowo yang bukan orang hukum ataupun dia statementnya itu kita tambahkan, kita perkuat. Jadi kalau sekarang itu dia pidato plus gitu ya, ada saya gitu, sampai ke atas segala bisa kejar kan. Ini Pak pasalnya Pak, tangkap. Dan orang yang ada di sebelah Pak itu tangkap dulu, baru Bapak menyatakan pergi berangkat mengejar mereka ke sana. Jadi
kita bilang Erlangga itu ada berapa kasus, dia kalau lulus terus dari mulai kasusnya Eni Saragi, dia kan dia terlibat di situ, di rapatnya di ruangan dia waktu itu dia jadi menteri, atau di kasus yang ini. Jadi saya kepinginnya gini, Dok, kita laporkan kemana? Ini yang ke KPK, konferensi pers kepada ini kita melaporkan sesuatu yang, jadi Prabowo melihat kita, ini yang saya tunggu, ini yang saya mau, ini saya akan melakukan seperti apa yang saya ucapkan, yang saya pidatokan, dan ini ada orang-orang yang datang yang melaporkan. Jadi setelah kita nanti itu ke KPK atau kita ke kejaksaan atau kita ke polisi, itu kita konferensi pers, terus kita menyatakan Jokowi kasusnya ini, menteri ini kasusnya ini. Jadi Prabowo punya kekuatan sebagai presiden memanggil orang itu, kamu sudah dilaporkan. Jadi kita nggak buang waktu, di hasil kerja kita itu real ketika orang-orang itu diproses pengadilan atau Prabowo memberhentikan mereka dari menteri. Jadi dia punya hak prerogatif atas laporan kita, kamu saya rumahkan atau saya reshuffle. Jadi dia punya dua kekuatan, ada kekuatan reshuffle. Nah, kita ini kagum dengan Jokowi. Terus kira-kira tahun 2017-18 saya sudah melihat dia kacau. Saya yang berani mengatakan Jokowi Blegedes. Artinya dia hanya ngomong kemana-mana tapi gak ada nyata. Apa arti Blegedes? Nah, itu tanya sama Asmuni, Sri Mulat tuh. Masuk Blegedes. Ya. Nah, saya mau melihat Prabowo ini apakah akan ke sana juga, asal pidato-pidato. Karena itu diucapkan langsung sama Jenderal Bintang 4 Pak Rozi. Saya dukung Pak Bitor. Apa yang disebut Pak Bitor itu benar. Kalau nggak, Prabowo ini cuma ucapan-ucapan juga katanya. Artinya kita akan buang lagi waktu. Kemarin 10 tahun Jokowi, kita terpengaruh dengan ucapannya sederhana, anti import, anti ini, anti. Kita terkagum-kagum, terpesona. Sekarang kalimat-kalimat itu diulang lagi dengan Prabowo. Nah, kita kan tidak ingin tertipu lagi. Makanya kita, orang-orang di luar ini, di luar sistem ini, berani. Pak, si ini begini pasalnya ini. Pak, si ini. Jadi dia, apalagi kita nanti itu setelah pulang dari masukkan berkas perkara ke KPK, kan kita terima tanda terima, kan gitu. Terus kita ke polisi, kita ke jaksa, kan kita punya tanda terima. Nah, tanda terima itu yang kita akan politisir, bahwa kami sudah memasukkan data, kami sudah memasukkan berkas, ini menunggu perintah Prabowo. Tuh. Jadi maksud saya supaya kita nggak sia-sia. Karena kalau kumpul-kumpul, saya ada 4 tempat saya kumpul-kumpul, semua pidatonya sama. Kita tangkap juga, tapi apa landasan mau tangkapnya? Ya. Terus kita mau ini. Landasan udah tadi. Iya, artinya data itu kan harus kita bikin tertulis. Kita datang ke KPK bikin tanda terima. Nah, kita langsung bilang, kami sudah memasukkan berkas bahwa Jokowi itu terlibat kasus ini, melanggar pasal. Masa KPK nggak bisa? Kan gitu. Itulah kira-kira. Saya berharap minggu depan kita kumpul membahas itu, mana yang ke KPK, mana ke jaksa, mana ke polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kau hadir untuk amanat rakyat, jadilah pemimpin kuat, mandiri, berdaulat. Harapan kami pada sosok dirimu, pemimpin berpihak pada negeri, jujur selalu. Prabowo harus adili Jokowi, jangan biarkan tirani bersemi. Ambisi kuasa telah membutakan, bawa ke pengadilan, tegakkan keadilan. 10 tahun di kursi, ambisi pribadi, melupakan rakyat, hanya untungkan kroni. Nilai-nilai hilang, moral tergerus, bangsa ini terluka, keadilan terhimpit arus. Prabowo harus adili Jokowi, jangan biarkan tirani bersemi. Ambisi kuasa telah membutakan, bawa ke pengadilan, tegakkan keadilan. Pribumi tersingkir, negeri semakin panas, hukum dijadikan alat, lembaga tak lagi teguh. Jika kau tak bertindak, kemana kami akan berseru?
Korupsi merajalela, moralitas terabaikan, kesenjangan sosial semakin menyesakan. Jika tak sanggup, biarlah kau mundur, berikan pada yang bisa membawa negeri makmur. Prabowo harus adili Jokowi, jangan biarkan tirani bersemi. Ambisi kuasa telah membutakan, bawa ke pengadilan, tegakkan keadilan. Prabowo, inilah saatnya buktikan, jangan sekadar bayang-bayang kekuasaan. Jika tak bisa, tinggalkan bersama Gibran, biarkan yang kompeten berwibawa memimpin ke depan. Jika kau hadir untuk amanat rakyat, jadilah pemimpin kuat, mandiri, berdaulat. Harapan kami pada sosok dirimu, pemimpin berpihak pada negeri, jujur selalu. Prabowo harus adili Jokowi, jangan biarkan tirani bersemi. Ambisi kuasa telah membutakan, bawa ke pengadilan, tegakkan keadilan. 10 tahun di kursi, ambisi pribadi, melupakan rakyat hanya untuk kroni. Nilai-nilai hilang,